Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. Anak-anakku semuanya, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan bersama Bu Eni. Materi kita hari ini adalah renang gaya dada. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini memahami dan mempraktekkan olahraga renang gaya dada dengan koordinasi yang baik pada jarak tertentu. Siapa yang suka olahraga renang? Ya, semuanya pasti suka dengan olahraga renang ya. Kita melanjutkan pada kelas sebelumnya. Jika pada kelas 4 kalian belajar tentang renang gaya bebas, kali ini kita belajar tentang gaya dada. Perhatikan dengan baik-baik ya. Sebelum kita mulai, ada beberapa macam gaya renang. Siapa yang sudah paham? Ya, betul. 1. Gaya bebas. 2. Gaya dada yang akan kita pelajari pada materi kita kali ini. Tiga, gaya punggung. Gaya punggung ini kebalikan dari gaya bebas. Letak perbedaannya adalah posisi pada saat kalian berenang. Yang keempat atau yang terakhir adalah gaya kupu-kupu. Sekarang kita menginjak ke materi renang gaya dada. Gaya dada merupakan salah satu gaya renang yang dilembabkan. Gaya dada juga dapat digunakan untuk olahraga atau rekreasi renang. Untuk dapat melakukan gaya dada, posisi tubuh harus telungkup dan sejajar dengan permukaan air. Lalu bergerak maju dengan gerakan tangan dan kaki secara terkoordinasi dengan baik. Kedua kaki digerakkan dengan cara menendang-nendang, sementara kedua tangan mendorong air. Siapa yang sudah jago renang gaya dada? Ya, bagus sekali. Bagi yang belum bisa, perhatikan penjelasan dari Bu Eni sebagai berikut ya. Dalam renang gaya dada, ada beberapa gerak dasar yang harus kalian pahami. Yang pertama, gerak meluncur. Cara melakukannya, pertama, berdirilah membelakangi dinding kolam renang. Posisikan satu kaki menempel di dinding kolam dan kaki satunya untuk bertumpu. 2. Bungkukkan badan ke arah depan sehingga sejajar permukaan air. Kedua lengan lurus ke depan. 3. Tolakkan kaki yang menempel dinding kolam dengan kuat. Tubuhmu pun akan meluncur ke depan. 4. Posisikan kaki, tubuh, dan tangan lurus sejajar permukaan air. Dan jangan lupa jaga selalu keseimbangan tubuh. Gerak dasar kedua yaitu gerakan kaki. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, setelah meluncur,
Posisikan badanmu lurus dan sejajar dengan permukaan air. 2. Buka kedua kaki ke samping, kemudian luruskan. 3. Lakukan lecutan saat kaki akan melakukan gerakan menutup atau diluruskan. Yang keempat, lakukan secara berulang-ulang. Tentu saja hal ini bertujuan agar kamu lebih terampil. Lihat baik-baik gerakan anak ini setelah meluncur. Gerakan kakinya dibuka dan ditutup. Jangan lupa posisi badanmu juga harus lurus. Latihan kaki bisa dengan cara tanganmu memegang tepi kolam renang. Dan hanya kakimu yang digerakkan ya, supaya lebih lancar. Supaya lebih maksimal, lakukan berulang-ulang. Gerak dasar yang ketiga adalah gerakan lengan. Bagaimana cara melakukannya? Pertama, lakukan gerak meluncur. 2. Setelah itu, kedua lengan dan kepala sejajar permukaan air. 3. Tariklah kedua lenganmu ke sisi samping bawah sambil menahan air. 4. Saat sudah berada di bawah dada, bengkokkan kedua siku dan dorong air ke belakang. 5. Saat melakukan gerakan, jari-jari tangan harus selalu rapat. Supaya hasil maksimal, lakukan secara berulang-ulang ya. Dari kedua gambar tersebut bisa kalian bedakan. Gambar yang pertama dilakukan dengan kaki lurus sejajar dengan tubuhmu. Gambar kedua, kaki menapak lantai kolam. Tidak usah bingung ya. Gerak dasar yang keempat adalah pernafasan. Setiap bernafas, kepala harus berada di atas permukaan air. Hal ini dilakukan ketika tangan mendorong air ke belakang dan condong ke bawah, sehingga kepala akan terangkat ke atas air. Pada saat kepala di atas air, kalian menghirup udara melalui hidung, dan ketika kepala masuk ke dalam air, udara dihembuskan melalui mulut. Ingat, ketika menghembuskan nafas jangan tergesa-gesa ya. Hembuskan pelan-pelan sambil merasakan gerakan lengan kalian. Gerak dasar yang terakhir adalah posisi tubuh. Posisi tubuh ketika berenang merupakan hal yang sangat penting. Nah, anak-anak, ketika meluncur, badan harus dalam posisi sejajar dengan permukaan air. Namun, saat mengambil nafas, badan sedikit turun dari permukaan air, sementara kepala terletak di atas permukaan air dan lebih tinggi dibandingkan kaki. Hal ini dikarenakan tangan mendorong badan supaya kepala terangkat dan dapat menghirup udara. Anak-anak, ketika belajar renang gaya dada, kalian gunakan kolam yang dangkal ya. Sedangkan bagi yang sudah jago dalam renang gaya dada, bisa melakukan di kolam yang dalam dan bisa berenang sepanjang kolam tersebut.
anak-anak, ketika kamu berenang secara rutin, ada beberapa manfaat yang akan kamu dapatkan. Yang pertama, badan lebih mudah tinggi. 2. Melatih kerja otot jantung dan otot seluruh tubuh. 3. Melatih pernafasan. 4. Mengontrol tekanan darah. 5. Mengurangi radang sendi. 6. Mengurangi stres dan lain-lain. Selain itu, renang merupakan alternatif olahraga yang bisa Kana lakukan jika bosan dengan olahraga yang dilakukan di darat. Untuk dapat melakukan renang gaya dada dengan baik, gerakan harus dilakukan secara terkoordinasi. Koordinasi gerak merupakan beberapa gerakan yang dirangkai menjadi satu. Gerakan tersebut terdiri atas meluncur, gerakan kaki, gerakan lengan, bernafas, dan posisi tubuh. Jika dapat melakukan koordinasi gerak yang baik, kamu dapat menempuh jarak tertentu, bahkan dapat bergerak dengan cepat dan dapat bertahan lama di air. Tentu saja, untuk menguasainya, kamu harus berlatih dengan rutin dan disiplin. Semangat untuk latihan ya! Demikian anak-anak penjelasan dari Bu Eni tentang renang gaya dada. Jangan lupa, sebelum dan sesudah renang, kalian melakukan pemanasan dan pendinginan supaya terhindar dari cedera olahraga renang. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.